Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Tentunya Bapak merasa sangat senang sekali berada di kelas ini karena kita bisa bertukar pendapat, bertukar cerita, sehingga kita juga bisa mendapatkan ilmu wawasan yang sangat luas. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari sama-sama kita ambil duduk dengan posisi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa semangat belajar. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian nih. Bahwasanya kan di sini Bapak baru sangat mengajar di kelas ini, dan baru melihat adik-adik nih yang berbahagia. Nah, perkenalkan, nama Bapak Syafil Syendal Al-Fatir, berusia 20 tahun, dan sekarang Bapak masih merintis di dunia pendidikan di Universitas Undang Prasta PGRI. Dan tentunya Bapak mengambil jurusan profesi konseling atau yang biasa disebut adik-adik sebagai guru BK. Nah, kali ini selanjutnya Bapak akan memimpin doa nih terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat lancar dan dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Nasta'inu naqra'u suratul Al-Fatihah. Siap berdoa dimulai. Belum tadi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk dalam inti materi saya, tentunya Bapak akan memberikan salah satu informasi bahwasanya informasi ini dapat dipahami oleh adik-adik sekalian ini. Dalam ini informasi ini kita bahwasanya harus menghadapi salah satu asas kenormatifan dan asas keterbukaan serta kesukarelaan. Nah, bagi adik-adik yang ingin menjawab suatu materi yang dibawakan oleh Bapak, dipersilakan dan sebutkan namanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan salah satu layanan dalam BK, yaitu layanan orientasi. Jadi adik-adik sudah mengetahui tentang layanan orientasi? Jika ada yang mengetahui, angkat tangannya dan sebutkan namanya. Jadi layanan orientasi adalah suatu penyesuaian diri yang berarti beradaptasi, sehingga mendapatkan eksistensi dalam suatu lingkungan yang baru, sehingga mendapatkan suatu kedudukan sosial yang sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, sudah dapat dipahami tidak adik-adik nih? Sudah. Baiklah, sekarang Bapak ingin bertanya nih dari salah satu dari adik-adik sekalian nih, apa itu layanan orientasi? Ada yang menjawab? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Apa itu layanan orientasi? Oh, baiklah. Ya, betul Dina. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dina. Jadi, dalam penyesuaian diri ini, sebuah individu melakukan interaksi dalam suatu lingkungan yang baru. Contohnya seperti adik-adik sekarang nih, di kelas ini bertemu dengan kawan-kawan baru, lingkungan baru, serta guru baru.
itu adalah salah satu layanan orientasi yang harus adik-adik pahami. Nah, di sini Bapak akan mengilustrasikan atau menceritakan salah satu cerita dari layanan orientasi ini. Nah, ada salah satu siswa yang tentunya sangat beradaptasinya cepat sekali. Ya, kita sebut saja Joni. Jadi si Joni ini sangat cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena dia itu memiliki kepribadian yang ramah pada lingkungan, yang biasa disebut friendly lah. Jadi dari si Joni ini kita bisa ambil maknanya bagaimana lingkungan baru itu sangat bermanfaat dan sangat perlu dikembangkan bagi adik-adik sekalian. Nah, dari cerita tersebut, makna apa yang kita ambil dari suatu cerita si Joni ini nih? Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah mengalami? Silakan. Ada yang pernah mengalami bagaimana rasanya di lingkungan baru? Angkat tangan coba, angkat tangan. Siapa namanya? Iya. Terus? Iya, betul. Yang tangan siapa? Nopi. Nah, jadi layanan orientasi itu adalah sebuah penyesuaian diri yang berarti beradaptasi dalam lingkungan baru, sehingga kita menunjukkan eksistensi, tentunya bisa survive dalam kedudukan sosial. Langsung aja kita masuk ke materi. Dari layanan tadi udah paham belum nih? Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri. Nah, di sini yang pertama, penyesuaian diri beradaptasi dapat mempertahankan eksistensi atau bisa survive dalam kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dalam kedudukan sosial. Nah, yang kedua, ada penyesuaian dapat juga diartikan sebagai kontinuitas. Dan yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan dengan penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Nah, dari poin yang ketiga ini, seorang individu ini ketika dalam lingkungan barunya tentunya mempunyai masalah seperti dari pribadi kita. Contoh, kayak canggung, malu. Tentunya itu bakal memperhambat suatu interaksi dalam lingkungan baru. Nah, poin keempat yang terakhir ini, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan kematangan emosional. Ya, maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional secara tepat pada setiap situasinya. Nah, di sini ada proses penyesuaian diri. Tentunya sangat penting ya bagaimana kita berproses dalam lingkungan baru untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok atau makhluk sosial lainnya. Nah, proses individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Jadi, ketika individu mengalami sebuah interaksi dengan individu lain atau lingkungan baru, tentunya kebutuhan tersebut bakal dipenuhi oleh diri sendirinya terkait pemahaman, pengalaman, serta pengetahuan. Nah, di sini ada kala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita. Kita ingin dimengerti atau lingkungan kita tetap tidak mau dimengerti. Nah, di sini terkadang ketika kita berada di lingkungan baru, memperkenalkan suatu diri kita terhadap lingkungan baru, tentunya individu ada yang merasakan egois. Jadi Anda harus mengerti saya,
apa yang saya rasakan pasti Anda harus mengerti. Ini adalah salah satu ciri bagaimana seorang individu egois ya. Individu dapat dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar atau apabila dapat lingkungannya tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Nah, jadi itu adalah proses penyesuaian diri ketika berhadapan dengan lingkungan baru ya. Selanjutnya kita memahami karakteristik. Yang pertama, tidak adanya menunjukkan ketegangan emosional. Karakteristik seorang individu tentunya pasti ada rasa ketegangan dalam menghadapi lingkungan baru. Contoh, semisal kita bertemu dengan individu yang tidak dikenal, tentunya akan merasa ketegangan dalam individu tersebut. Nah, yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Jadi mekanisme tersebut adalah penyangkal. Bagaimana seorang individu dalam lingkungan baru tersebut menyangkal ada suatu permasalahan yang ia hadapi dalam psikologisnya. Nah, yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Terkadang individu merasa frustasi, apalagi yang introvert. Frustasi dalam mengenai lingkungan baru, beradaptasi, itu suatu beban yang dirasakan oleh seorang yang introvert ya. Nah, yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan. Nah, individu ini dapat mengarahkan diri dari hal positif, negatif. Yang kelima, mampu dalam belajar. Apapun kekurangan individu, tentunya bakal diasah atau dievaluasi dengan adanya belajar. Dan yang keenam, menghargai. Salah satu individu yang berada di lingkungan sosial baru tentu harus memahami dan menghargai satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial. Nah, di sini penyesuaian diri secara positif. Pada soal penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Jadi individu melakukan salah satu permasalahan yang terjadi pada individu tersebut, dia menghadapi masalah secara langsung. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi individu tersebut. Nah, yang kedua ada penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi tersebut adalah beradaptasi. Bagaimana individu tersebut ingin mengetahui segala hal tentang bagaimana lingkungan barunya dan tentunya dapat tereksplorasikan oleh individu tersebut. Nah, yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error yang biasanya disebut dengan coba-coba. Individu tersebut mencoba-coba nih dalam lingkungan baru. Contohnya kayak Bapak nih, Bapak mencoba-coba bagaimana lingkungan tersebut itu positif apa enggak. Dan kalau emang positif dilanjutkan, dan kalau emang tidak positif tidak dilanjutkan. Nah, yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Pada penyesuaian ini seorang individu biasanya melakukan pemahaman yang baik dengan lingkungan barunya. Nah, yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali pribadinya. Contohnya, individu mencoba menggali kemampuan khusus pribadinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat mampu mengembangkan penyesuaian diri. Nah, jadi kepribadian memiliki fungsi primer terhadap penyesuaian diri. Penyesuaian tersebut berarti faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian diri. Jadi kesimpulannya, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadiannya. Jadi individu tersebut mempunyai kepribadian. Ada yang ekstrovert, introvert, bahkan banyak. Sehingga dapat
optimal bagaimana kita berinteraksi secara baik dan terbaik. Nah, di sini dan dapat disimpulkan penyesuaian adalah suatu usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Terakhir, terima kasih. See you. Nah, dari materi tersebut nih, Bapak ingin bertanya. See you next time. Siap, boleh. Bapak ingin bertanya nih kepada adik-adik nih. Oh ya, nanti ya. Nih, pemahaman dalam suatu penyesuaian diri itu apa aja sih? Sebutkan. Penyesuaian dalam diri kita, sebutkan. Jadi pemahaman karakter kita, kepribadian kita. Nih, sebutkan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan karakteristik kita. Iya, betul. Siapa dulu nih? Ayo, silakan. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan kepribadian atau karakteristik kita? Kalau saya pribadi menyesuaikan dirinya. Saya ikut berbaur sama orang sekitar saya. Saya sukanya capaian. Saya berusaha untuk bergaul sama mereka dengan cara sebagai mereka Asal positif kan? ya, asal positif. Ya seperti ini Pak. Mantap, betul. Tangan untuk Cecil nih. Ada lagi nggak? Gimana cara kita menyesuaikan diri dengan kepribadian kita atau karakteristik kita dalam lingkungan baru? Ada lagi nggak yang mau jawab? Oke, siap. Siapa tadi? Novi ya? Silakan, Novi. Oke, siap. Tepuk tangan buat Novi. Nah, kesimpulannya penyesuaian diri adalah suatu beradaptasi dalam lingkungan baru yang berarti mencoba untuk berinteraksi dengan lingkungan barunya. Nah, sekali sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.